sebenarnya hal-hal perdebatan skena, polisi skena sebenarnya di si Lips teh gak pernah mikirin teh, gak pernah mikirin. Jadi ya udahlah teman-teman santai aja sih. Santai banget. Bodo amat gitu. Ya itu sih bener sih, fashionnya, cara bernyanyi sama ya. Dari tadi itu mulu. Strum deh. Biasanya yang udah nggak terlalu kacau. Tapi kalau kesandung jatuhnya lumayan kan. Nyuk-seruknya kerasa ya. Apalagi nginjek kabel gulungan jack tuh. Licin kan. Tuh udah. Malunya gimana? Malu ya belum. Lebih malu itu. Malunya itu. Full album baru sih tahun depan, insya Allah. Amin. Full album ya. Pengen Full ya. album. Pengen. Udah mulai digarap nih sekarang. Belum. Masih di situ. Ya. Jadi maaf ya kalau matanya berair karena tadi pas off the record sedikit ada obrolan soal cuanki ya. Tapi kamu gak pernah tahu gitu. Soalnya ini JTT aja obrolannya. Oke. Lanjut lagi nih soal ya kita sedikit lebih meluas bahasannya aja. Tadi kan ada musik soal Lips sendiri. Kita akan ngobrolin fenomena yang lagi rada rame lah di Barudak sekarang ya. Beberapa waktu lalu sempat ada inilah bahasan soal polisi skena. Anjoy, polisi skena ya. Itu konon katanya sosok yang menghakimi kalau musik hal seperti ini, band seperti ini, bla bla bla. Nah menurut Lips sendiri, polisi skena itu orang yang kayak gimana sih? Menurut pemahaman kalian? Mitos sih kalau menurut aku. Boy, tos boy. Apalagi lo, untuk kata dong. Sebenarnya ada gimana ya? Ada gak enaknya juga, tapi ada yang membangun juga mungkin ya. Kalau misalkan ada yang judge Lips gitu ya, gitu sih. Bodo amat juga gitu kalau tapi lu ngomong. pernah kena singgungan polisi skena emangnya? Enggak sih. Enggak pernah dengar juga, belum pernah dengar juga. Kalau ada juga ya nuhun. Tapi ada dampaknya gak sih kalau ada polisi skena terus mereka beli merchandise dan nggak tahu lagunya? Dampaknya buat ke band-band sendiri gak sih? Maksudnya kayak, oh gue mau tulisan Lips nih, tapi gue nggak tahu lagunya. Ya mungkin ada plus minusnya kali si Iya, ada polisi plus skena minusnya. ya Iya. kan. Plusnya mungkin dia juga karena dia juga jadi apa namanya itu orang jadi gue beli merch ini mulai Jadi harus gua, tahu nih. Jadi gue ngulik nih Mau ininya ngomong gua dengerin dulu musiknya deh, gitu. ya. Jadi lama-lama suka. Masalah sih ada plus minusnya juga sih. Tapi untuk orang yang cuman beli merchandise aja sih sah-sah aja sih, gue juga. Gitu. Bentuk support juga. Iya, kan support itu. aja. Memang Kalau- sih ya, tapi kan alangkah lebih baiknya dia denger Tahu. musiknya juga ya kan. Tahu susu enak banget sih ada. Tahu Tahu. Mereka tahu. Iya, sebenarnya hal-hal gitu ya tentang perdebatan skena, polisi skena. Sebenarnya di si Lips teh gak pernah mikirin teh, Iya, betul. gak pernah mikirin. Jadi ya udahlah, go ahead aja. Yang penting kita ngurusin rilisan kita dan apa kedepannya si Lips ini. Dan kebetulan teman-teman santai aja sih. Santai banget. Bodo amat gitu. Oke, berarti ya polisi skena menurut Lips ada dua sisi lah ya. Di satu sisi sebagai pengingat berarti ya. Kalau karya itu juga penting untuk didengarkan. Iya. Di sisi lain ya bodo amat lah ya, ada dia juga gitu. Dan untungnya belum pernah disinggung ya. Belum pernah sama polisi skena disinggung. Lips gitu. Tapi kan Prabu pernah bertemu dengan polisi skena. Oh, banyak sekali ya. Tapi mending dikat aja. Iya. Enggak. Ya pokoknya polisi skena emang sebenarnya itu fenomena yang menarik juga ya kayaknya. Iya. Di skena ya entah itu musik, seni, pokoknya skena kekaryaan itu pasti ada orang yang Iya. kayak kenapa kayak gini? Harusnya gini gitu. Masih ada ya gitu ya. Tapi ya kenapa terlalu dipikirkan, yang penting kita lanjut aja gitu ya, Yes. berkarya, main gitu. Nah, terus ini ada yang menarik juga soal diskursus selain polisi skena. Beberapa waktu lalu kan sempat ada ya, rame-rame lah ya di Instagram, di suatu Instagram soal kenapa punk tuh kayak gini, pop punk tuh gini, punk tuh gini, melodic punk gini, punk rock gini. Lips sendiri pernah ini nggak sih kayak ada ngobrol mungkin nongkrong atau di bandnya sendiri, kenapa sih punk dipermasalahkan gitu? Menurut Lips sendiri, apakah punk itu memang sekrusial itu? Apakah hanya sebatas state of mind gitu, perspektif? Apakah punk itu lebih relate ke secara musikal atau apa? Bagi Lips itu kayak gimana? Anjir, serius sendiri kan itu. Ini dia nih. Ya kalau Seputaran konsep. itu sih ini ya, kalau menurut aku kayak orang-orang kayak gitu anggap aja boomer sih.
orang-orang tua gitu kan yang kayak dia terbiasa mengkonsumsi pang-pang yang gimana gitu ya, dan dengan di era sekarang kan begitu banyak yang seperti Lips, oh gue punk rock tapi rocknya misalkan atau gimana ya, sebenarnya ya cuek aja, anggap aja tuh orang tua komen selesai. Kalau Gitu sih. kalau musik sih pernah sih ada yang kayak ngomong Lip sekarang karakternya kok hilang apa gimana gitu. Ya emang Lips yang sekarang ya yang sekarang gitu, dengan yang wajah yang baru, dengan musik yang baru, dengan semangat yang baru. Yang dulu ya udah yang dulu kan gitu kan. Sama paling enggak ya kalau kita sih secara band juga apa namanya tuh mulai melek juga ya, maksudnya dalam artian ya kita tidak menutup mata dengan apa namanya itu fenomena yang terjadi kayak isu-isu sosial kayak gitu-gitu kan, yang kayak apa namanya itu yang kayak terakhir itu yang konflik agraria gitu kan, kita juga walaupun kita nggak incas di situ tapi kalau kita mendengar isu itu kita coba bantu share ya di sosmed apa gitu ya, paling nggak ya followers kita juga tahu bahwa ada yang tidak sedang baik-baik saja nih di satu wilayah tertentu gitu ya, seperti itulah paling. Berarti untuk klip sendiri tetap jadi ini ya apa pandangan personal ya. Jadi kayak apapun yang kalian care, kalian usahakan untuk share dan bahas gitu. Iya, pastilah. Jadinya bukan mengikuti satu apa kayak definisi kalau punk tuh harusnya kayak gini enggak kan jadinya. Gitu Iya, ya. nggak concern di Udah yang pakem yang udah kayak punk harus begini-begini, enggak sih, kayak sebenarnya bikin punk rock aja ya, pengen musik punk aja sih, nggak ada yang harus kalian baik-baik aja. Iya baik-baik aja. Punk kan nggak baik-baik aja, kan ada yang kayak gitulah, ada lah beberapa yang kayak kok Lips baik-baik aja, kan punk itu tidak baik-baik saja katanya, gelisah gitu-gitu. Ya bodo amat sih, maksudnya ya kegelisahan aku dan kamu pasti berbeda, dan Lips ini ya punk rock ya band punk rock, bukan yang terlalu gimana-gimana sih gitu. Kalau dari aku mah pengen fun-fun aja sih menjalani perband-bandan ini. Asik. Itu saya amini sebenarnya ucapan Dila ya, karena pada akhirnya ini juga pandangan pribadi saya, maafkan abang-abangan dan para puritan skena Punten ya. Seharusnya semua konsep bermusik ataupun etos apapun itu ya, itu menjadi personal seharusnya ya gitu. Ketika dibentrokan dengan persepsi orang lain ya gak akan ada ujungnya ya sebenarnya gitu. Jadi tetap aja gimana kita sendiri, dan saya mengamini apa yang tadi Dila ucapkan soal punk. Jadi you can choose your own side. Cuy, berat sekali. Pak, aman Pak? Kenapa Pak? Oke. Langsung tersentak ya ngomongin kayak gini. Oke, kita ngomongin aspek lain yang lagi hangat juga nih di tongkrongan anak-anak ya. Ada fenomena kayak masih terkait dengan yang tadi kita bahas sebenarnya sih. Sell out. Anjay, sell out ya, menjual ya kan. Jadi konon ada beberapa orang yang tidak sepakat, gak cuma band punk rock doang sih. Biasanya ada band yang memang tumbuh di scene itu, dia tiba-tiba lebih masif secara reputasi, popularitas, terus ya sales merch-nya lebih oke gitu. Menurut kalian sebenarnya sell out itu apa sih? Punya ini gak sih, punya deskripsi sendiri soal sell out gak kalian tuh? Sah-sah aja sih. Kalau aku sih kayak mungkin kalau aku ya, aku mah udah ngerti gak ngerti dah, saya ngejalanin aja ya. Udah relax atau ya, enjoy aja. Jadi kalau si Lips ini kan aku pengennya semakin banyak orang yang mendengar dan apapun itu, jadi pengen ada nilai gitu yang bikin orang pengen dengar, pengen nonton dan sebagainya. Dan untuk daya jual atau sell outnya Lips dari aku pribadi teh, aku selalu berupaya sih gitu, kayak contohnya misalkan aku mau manggung di mana, terus aku pakai desainer, aku udah selama itu gitu nggak aku sadari ya, aku mungkin itu sell out aku gitu, biar orang datang oh iya nonton si Lips bla 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 gitu, mungkin dengan dressnya Dila atau apa gitu ya, kayak gitu, terus gaya yang aku gitu-gitu sih, ya itu bentuk sell out sih. Jadi bodo amat sih kalau misalkan itu jadi perdebatan. Kalau menurut aku, kalau lu mau ada yang denger dan ada yang nonton, ya lu harus punya daya jual itu sih kalau aku mah gitu. Iya, menarik. Yang lain gimana, ada opini soal sell out nggak? Sama banget.
Sama banget. sama. Nggak tahu ya, gue taunya kalau sell out itu kan ketika orang mengklaim diri atau memproklamasikan diri sebagai apa gitu, tiba-tiba dia menjadi apa gitu. Kayak misalnya gue strike edge nih, tiba-tiba besoknya gue minum rokok, gue sell out. Iya. Kayak gitu. Kalau lu apa? Gue diem lagi. Ya begitulah. Oh, gue semua sih. Kerja bagus. Ada opini gak soal saat? Enggak sih, gue sih menurut gue Iya. gue diem aja deh. Enggak lah. Sebenarnya sih liftnya kudet sih, jadi kayak semacam perdebatan ini skena atau apa gitu, terus kayak dandan dong biar lebih skena apa, atau polisi skena atau sell out gitu. Sebenarnya ngejalanin aja sebenarnya gitu. Tapi kalau Lips ini aku gitu dan teman-teman ngebentuk ya pengen ada nilai ya, yang orang tuh ya nonton Lips ada nilainya lah, ada something gitu yang orang pengen datang nonton, denger, beli merch-nya dan yang lainnya gitu. Jadi ada upaya dari kita sih, gak fuck lah fashion di band atau gitu kan. Ada juga tuh baru dengar kayak, Kak, menurut lu punk musik dan fashion itu relate bareng-bareng gak sih gitu? Menurut lu fashion penting gak sih di band gitu? Penting lah, soalnya gue juga sangat mementingkan itu gitu. Jadi tuhnya aja gitu, kayak dengan istilah-istilah yang terjadi pada saat ini di Lips sendiri gitu. Kayak ngejalanin teh ngeband, latihan, manggung, mikirin konsep gitu-gitu aja sebenarnya. Nah ini kudet. Dan ini sebenarnya keren, bukan kudet ya Lips teh. Lips sudah memikirkan hal-hal yang mengganggu mereka dalam berkarya. Nah itu sebenarnya sih. Iya, kita begitu banget. Jadi kayak apapun persepsi orang dan apa ya, etos dan juga apa sih parameter ini itu gak peduli, yang penting main musik, have fun, dan kalau memang bisa menghasilkan kenapa enggak gitu kan. Dan orang-orang kadang lupa nih ngomongin soal tuh Sex Pistol, brother. Kan mereka di major label ya, di EMI gitu. Terus apa sih Malcolm McLaren-nya punya toko seks itu kan, toko fashion, jualan juga kan. Iya. Jadi menurut saya pribadi ini betul lagi. Satu. Aman dong. Aman menurut aja saya mah sih. kayak justru kamu harus memperjuangkan apa yang kamu punya, dan Iya. kalau itu bisa menghasilkan kenapa enggak gitu kan. Jadi ya sell out is okay as long you don't change. Iya, benar sih. Mungkin seperti itulah ya. Kita boleh kayak mengupayakan apapun tanpa merubah identitas kita. Iya benar. Ini serius banget bahasanya, serius banget. Tapi emang iya Oke, sih. serius. Mending kita yang lucu-lucuan aja sekarang ya. Mending kita lucu-lucuan aja sekarang karena kita bakal masuk ke segmen Pop Quiz. Yeah. Udah juga duge lo. Oke. Sip. Nah ini segmen yang biasa ada di Studio Journals. Jadi kita akan bermain suatu permainan yang simpel. Saya akan mengoper dua pilihan ke teman-teman. Nanti kalian pilih salah satu dan jelaskan kenapa milih itu. Ganti-gantian ya, jadi nggak barengan. Kalau bisa sih jawabannya beda-beda biar seru. Biar seru ya, gitu. Biar aman. Oke, udah siap ya? Biar mikir. Harus mikir sebenarnya ya, biar seru. Oke, udah siap ya? Nah kalau kalian nih harus milih ya. Kita ngomongin ikon wanita di punk rock, asik. Kalian kalau milih antara Joan Jett atau Debbie Harry, mending yang mana? Harry dulu. Debbie Harry. Joan Jett keren, tapi karena gue Blondie mania jadi gue Debbie Harry. Asik, Blondie mania. Debbie Harry. Debbie Harry. Nah, kenapa nih milih Debbie Harry? Kenapa nggak Joan Jett nih? Kenapa Joan Jett? Kalau aku suka karismanya gitu, terus fashionnya sama gaya bernyanyinya. Oke. Harry? Sama nama belakangnya. Harry. Harry. Oke, Harry. Boleh. Ya, itu sih bener sih fashionnya, cara bernyanyi sama ya. Dari tadi itu mulu ya. Iya tapi betul sama. Kita masuk. Iya. Boleh. Karena karakter suaranya sih asik aja. Oke, berarti Lips Debbie Harry ya. Harry. Oke, kita torehkan di sejarah internet ya. Kalau Lips memilih Debbie Harry. Oke. Pertanyaan kedua. Ini terkait dengan aspek manggung ya. Kan biasa kalau manggung banyak kejadian-kejadian gokil ya di bawah dan di atas panggung ya. Kalau kalian mending mana nih ya? Tapi pahit-pahitnya semoga gak kejadian ya. Mending kesetrum di panggung atau kesandung di panggung? Jatuh. Udah pernah semua lagi. Mending mana? Mending milih ya?
Udah pernah semua itu. Strum udah. Kesandung udah. Strum deh. Setrum. Kenapa setrum? Biasanya yang udah nggak terlalu kacau. Tapi kalau kesandung jatuhnya lumayan kan. Nyuk-seruknya kerasa ya. Nyuk-seruk. Apalagi nginjek kabel gulungan jack tuh. Licin kan. Tuh udah. Malunya gimana? Malu ya belum. Lebih malu itu ya. Malunya itu. Kalau strum kan bisa komplain sama vendor kan, ini strum nih gini. Alasan masih bisa. Jadi gue milih strum. Kalau jatuh masih nyalahin diri sendiri. Lu kenapa jatuh gitu. Jatuh. Era. Mau naik dulu. Iya gitu. Aku mending kesandung sih daripada kesetrum, pernah soalnya. Kenapa mending kesandung? Karena emang aku sering kesandung sih. Sering jatuh. Oke. Udah. Mending kesandung sih. Kalau nyetrum kan kaget tuh. Kalau kesandung kan misalnya gue jatuh kan nggak kelihatan gue kan di belakang ya. Iya udah mending kesandung Tapi aja. resikonya nggak sedikit banget. Apa? Kesandung nggak mungkin. Strum nggak mungkin. Lu udah buka aja. Ya udah berarti gue nggak dua-duanya. Oke. Kalau gua mending Sama deh. enggak beda. Mending kesetrum dah, mending kesetrum. Wah, kenapa mending kesandung? Karena sama enggak. Karena kalau kesetrum gua ngerasain sendiri gitu kalau misalnya di panggung jatuh kan orang-orang lihat gitu. Jadi Oh iya. kayak performer kalau jatuh kayaknya malunya gitu loh. Iya. Normal iya kayak sebenarnya biasanya cuma kayak overthinking aja. Tadi gua gimana jatuhnya gitu. Iya. Mending kesetrum ya. Jatuhnya cantik atau enggak gitu ya kayak gitu ya. Oke, jadi ini lumayan eklektik tapi semoga tidak terjadi dua-duanya, Iya, jangan benar, terjadi jangan. lagi ya. Nah, Itu ya. Tapi kalau di gigs ya resikonya. Kalau pas gigs stage synchronize kemarin gimana tuh? Aman gak? Aman sih cuma ini banget ya. Oh ya ruangannya sih. Chaos juga. Tapi nggak ada yang kesetrum dan kesandung ya. Enggak ada. Oke. Aman, enak, seru. Dan jadi semoga itu tidak terjadi di band-band teman-teman yang nonton ya. Kecuali itu stage act ya biasanya kayak ini stage act kita kesetrum gitu ya. Silakan aja sih tapi jangan sampai kejadian juga. Ya. Oke, popis yang terakhir ini kalau harus berandai-andai ya, Pak ya. Tapi kita amini bareng-bareng semoga terjadi nih dua-duanya. Lips kalau disuruh milih mending manggung di festival luar negeri tapi rutin tiap tahun main terus nih festival sekali gitu. Atau mending tour luar negeri. Mending yang mana? gua festival. Panggung festival di luar negeri. Tapi sekali-sekali setiap tahun ada gitu. Iya. Kenapa tuh? Gak apa-apa, pengen milih itu aja. Karena kan kalau manggung kan biayanya beda. Bener ya? Kalau tur kan biayanya ya gitu. Oke, Dengan faktor ekonomi kita. Kalau di Karena kita band jelata. jadi lata, kalau di panggung di calling walaupun setahun sekali lumayan dong, ya kan. Kalau tur kan ngeluarin ya kan jatah token sama pampers Oke. Berarti festival. Yang lain. Festival. Kenapa tuh? Karena kalau tur kan harus seminggu 2 minggu gitu ya. Oh, durasinya. Durasi ya. Karena kalau gitu gue nggak bisa kerja dong. Oke. Kalau festival resign aja bang. Kalau gua festival. Oke. Karena bisa dibarengin sama tur soalnya sekalian. Wajib Boleh nggak? cerdas. Iya. Bisa kan ya? Oke. Tapi festival kan harus bawa lagu wajib. Apa festival apa tuh? Ada pas band dengar. Aji Oh itu parade itu beda. Ketahuan umurnya ya. Ketahuan umurnya ya. Iya. Lagu wajib festival. Iya. Aduh parade. Gimana tinggal lagu wajib? Iya. Funky Kopral. Iya, Funky Kopral. Sama coklat bendera gitu ya. Pokoknya karma. Ya. Oke. Dia. Aku sama sih festival juga. Oke. Kalau sama kayak Davi bisa sekalian juga kan. Oh, Menyelam cerdas, minum ya. air. Ya bisa bilang nih Lips band cerdas dan efisien ya. Memikirkan jangka panjang, tapi itu pilihan yang bagus banget. Emang bagusnya kayak gitu ya. Tour dan main festival dibarengin. Kalau diizinin sama festivalnya biasanya ya nggak sih. Soalnya ada beberapa festival yang nggak ngizinin gitu biasanya kan. Fuji Rock bisa. Wah, Fuji Rock. Kita aminin lah main Fuji Rock ya. Tapi sebenarnya kalau main festival kayak gitu, kalau saya pribadi ya pengen nonton band yang lain sebenarnya bukan manggungnya gitu kan. Kayak kalau kita manggung biasa aja penting nonton band lain gitu ya. Tiba-tiba pas masuk ruangan manggung sama Rancid gitu ada Lars Frederiksen gitu ya. Dan semoga di Waro gitu ya. Itu di cut sih-nya ya. Tahu aja sih kalau ini main gitu. Apa. Oke, berarti 3 popis sudah dijawab dengan lancar oleh Lips dan membuktikan kalau mereka
smart dan efisien ya, dan ini akan terbukti di turnya, semoga lancar juga ya, jaga Amin. kesehatan dan juga ya semoga tidak ada hal-hal yang tadi kesandung atau kesetrum juga ya. Dan untuk menutup wawancara sama Lips, wawancara pada mah ngobrol nongkrong pada apa ya? Sri Mulski ya. Pertanyaan yang paling simpel tapi kayaknya lumayan membingungkan untuk beberapa teman-teman yang udah ke Studio Jurnal sih. What's next buat Lips? Setelah ini mau ngapain lagi? Rilisan baru, tuh atau ada apa lagi? Yang bisa dibocorin tentunya ya. Full album baru sih tahun depan. Insya Allah. Amin, amin. Full album ya. Pengen Full ya. album. Pengen. Udah mulai digarap nih sekarang. Belum. Masih di situ. Pengennya. Oh, dari kan dulu. Niat. Tapi full album. Pengennya ya. Mantap, mantap. Terus apa lagi? Pengen, karena Lips mah belum pernah punya MV ya. Jadi pengen punya musik video juga sih ke depannya. Kayak orang-orang sih sebenarnya pengen ada hal-hal yang bisa melengkapi lah Lips gitu. Oke, oke. Dan buat teman-teman yang punya production house, Lips, Tolonglah. Masuk. Tolong friend Rich. ini saat yang tepat untuk berkarya bersama Skena, gitu. Bersinergi bersama Skena. Video klip ya, berarti rencana selanjutnya. Ada lagi yang lain? Sama kayak sama namanya teman kita. Sama kita pengen album. Pengen album insyaallah. Album ya. Kalau tour gimana nih tour? Ada rencana lagi nggak setelah ini? Ya, ada sih rencana tur Asia sih pengen. Amin. Dalam waktu dekat itu. Pengennya itu Iya. ya. Intinya sih pengen terus produktif aja sih ke depannya. Kalau produktif kan nggak terbatas, bisa mau bikin MV, bisa tour, bisa rilis full album dan lain-lain. Begitu. Ya, oke, jadi kita amini dan semoga sebuah rencana Lips yang akan lakukan terjadi ya. Amin. Dan Amin. lancar terus Amin. seperti itu sih, dan sehat, karena kalau nggak sehat nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Jadi kondisi badan yang harus dijaga ya. Jadi makasih banget nih buat Lips teman-teman Sama-sama. udah datang ke sini, Ya, udah karena seru-seruan Thank you. ngobrol. Ini boleh saya bias sedikit, salah satu episode Jemas yang paling menyenangkan nih pada saya. Jadi makasih banget buat Lips udah membuat hari Minggu ini. Hari Minggu Bisa. syutingnya BTW menyenangkan ya, dan manggung malam ini lancar, Amin. turnya lancar. Amin. Semua rencananya dilaksanakan dengan baik ya. Dan juga makasih buat kamu yang udah nonton episode Studio Jurnal terbaru kali ini. Tentunya nggak akan saya capek buat ingetin like, terus subscribe, komen mah janganlah, suka rada aneh komen jurnalisnya gitu, udah dikasihin gitu. Tapi yang paling penting apa coba? Apa yang paling penting? Nah, share itu paling penting kawan, karena masa kita udah capek syuting, udah capek ngedit gitu, udah nggak coblak, godro habikan dia gitu ya. Masa nggak di-share ke teman-teman yang lain? Tolong share agar konten ini bisa ditonton oleh semua teman-teman, semua circle, bahkan dimati oleh keluarga gitu ya. Jadi tontonan yang menarik untuk semuanya. Dan saya Prabu Pramayoga, terima kasih sudah menonton episode ini, sampai bertemu lagi. Bye. Episode ini disponsori oleh Arena Experience.